Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang semuanya. Kami di sini perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi tentang tahap-tahap menulis. Perkenalkan, nama saya Pelia Amanda Putri dengan NIM 2019-015-339. Saya di sini sebagai moderator. Kemudian rekan-rekan saya, yang pertama ada Nopriani Reneldis Berek dengan NIM 2019-015-335. Kemudian ada Hadi Jailani dengan NIM 2019-015-363. Selanjutnya ada Arifia Mindora dengan NIM 2019-015-364. Dan yang terakhir ada Trian Mulyani Saragi dengan NIM 2019-015-370. Di sini kami akan menyampaikan materi. Yang pertama ada proses menulis sebagai suatu pendekatan. Kemudian yang kedua, langkah-langkah penerapan pendekatan menulis. Dan yang ketiga, tahap-tahap menulis dengan pendekatan proses. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri 1, yaitu Mbak Neni. Kepada Mbak Neni, saya persilahkan. Proses. Yang berikut proses menulis sebagai suatu pendekatan. Proses menulis atau writing process merupakan suatu pendekatan untuk mengamati pembelajaran menulis yang penekanan bergeser dari produk pada proses penuangan apa yang dipikir dan ditulis siswa. Proses menulis bukan linear, melainkan rekursif atau berulang. Yang kedua, proses menulis yang terdiri dari tahap-tahap menulis, dari pra-menulis sampai kegiatan publikasi, merupakan kegiatan yang sifatnya fleksibel dan tidak kaku. Pada saat satu tahapan telah dilakukan dan tahap selanjutnya akan dikerjakan, siswa dapat kembali pada tahap sebelumnya. Rangkaian aktivitas yang dimaksud meliputi pra-menulis, penulisan draft, perevisian, penyuntingan, dan pemupublikasian dan pembahasan. Pada saat menulis, anak perlu mendapat bimbingan dan Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan langkah-langkah penerapan pendekatan menulis. Adapun langkah-langkah penerapan pendekatan menulis, yang pertama yaitu strategi pra-menulis. Strategi pra-menulis merupakan strategi yang berfokus pada pencurahan sejumlah topik sesuai tema pilihan dan penentuan topik sesuai tema dan mengembangkan topik menjadi kerangka karangan serta menulis judul bila dianggap perlu. Yang kedua, strategi pengedrafan. Pada tahap ini, fokus kegiatan pembelajaran adalah siswa menuangkan ide atau gagasannya secara tertulis berdasarkan kerangka karangan yang telah disusun sebelumnya tanpa memperhatikan kesalahan. Hal ini agar perhatian siswa terfokus pada aspek isi atau gagasan yang akan ditulis, sedangkan kesalahan itu dapat diperbaiki secara utuh pada tahapan berikutnya. Yang ketiga, strategi perbaikan isi. Strategi perbaikan isi difokuskan pada perbaikan isi atau gagasan karangan. Perbaikan isi karangan dilakukan dengan menambah, membuang, menukar gagasan yang dianggap belum lengkap, yang berlebih atau tumpang tindih dan tidak sistematis, atau memperbaiki gagasan yang kurang logis. Yang keempat, strategi penyuntingan. Strategi penyuntingan berfokus pada peninjauan penggunaan pilihan kata yang kurang tepat dan penerapan penggunaan ejaan atau penulisan huruf atau kata serta penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tahap-tahap menulis dengan pendekatan proses. Tahap-tahap menulis dengan pendekatan proses menjadi ada beberapa. Yang pertama itu tahap 1, pra-menulis atau dapat dikatakan pre-writing. Pra-menulis merupakan tahap siap menulis. Menurut Murray tahun 1985 menyebut tahap ini dengan tahap penemuan menulis, bahwa 20% atau lebih waktu tahap ini meliputi 1. Memilih topik. Yang kedua,
memikirkan tujuan, bentuk, dan audiens. Dan yang ketiga, memanfaatkan dan mengorganisasi gagasan. Jadi tahap pra menulis itu meluangkan ide atau memikirkan suatu bahan untuk menentukan judul, contohnya seperti itu teman-teman. Yang kedua, penyusunan draft tulisan atau drafting. Tahap kedua dalam proses menulis adalah menulis draft. Kesempatan dalam menuangkan ide-ide dilakukan dengan sedikit memperhatikan ejaan, tanda baca, dan kesalahan mekanikal yang lain. Jadi di bagian penyusunan draft itu susunan atau menyusun bagian-bagian dari gagasan ide yang kita tuangkan. Nah, aktivitas dalam tahap ini meliputi 1. Menulis draft kasar, 2. Menulis konsep utama, dan yang ketiga menekankan pada pengembangan isi. Tahap yang ketiga itu perbaikan atau revising. Kata revising berarti melihat kembali, mengulas kembali, atau mengulang. Pada tahap ini, penulis dapat melihat tulisannya kembali dengan teman sekelas dan guru atau orang-orang lain yang membantu mereka. Aktivitas dalam tahap ini meliputi membaca ulang draft kasar, menyempurnakan draft kasar dalam proses menulis, dan yang ketiga memperbaiki bagian yang mendapat balikan dan kelompok menulis. Jadi pada bagian perbaikan atau revising itu mengulas kembali dan menerapkan atau mencari bagian-bagian yang kurang atau yang disebut dari draft kasar untuk menjadi draft yang sempurna. Terima kasih. Selanjutnya, tahap penyuntingan. Cara paling efektif untuk mengajarkan keterampilan mekanikal adalah pada saat penyuntingan. Ketika penyuntingan tulisan disempurnakan melalui kegiatan membaca, siswa lebih 210 tertarik pada pemakaian keterampilan mekanikal secara benar, karena mereka dapat berkomunikasi secara efektif. Para peneliti menyarankan bahwa pendekatan fungsional dalam pengajaran mekanikal tulisan lebih efektif daripada latihan praktis. Aktivitas dalam tahap ini meliputi 1. Mengambil jarak dari tulisan, 2. Mengoreksi awal dengan menandai kesalahan, 3. Mengoreksi kesalahan. Jadi sebagai contohnya itu dalam pembelajaran menulis cerita, proses penyunting ini merupakan tahap penyempurnaan tulisan cerita. Nah, lalu siswa menyalin kembali melalui draft, lalu ditulis di folio bergaris sehingga menjadi karangan yang utuh, seperti itu. Selanjutnya tahap pempublikasian. Tugas Anda pada latihan ini terutama adalah menetapkan kegiatan apa yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan menulis, sehingga pada akhirnya siswa dapat memilih dan menetapkan 3 jenjang kelas tinggi, yaitu untuk mengarang lanjut. Nah, berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tersebut, untuk dapat mengerjakan latihan ini, Anda harus 1. Mengingat kembali pendekatan proses dalam menulis dan tahapan. 2. Tujuan pengajaran menulis sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 3. Prosedur penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, proses ini adalah proses terakhir dalam penulisan. Setelah penyaringan tadi, Anda harus mempublikasikan tulisan Anda dengan menyempurnakan membaca, menyempurnakan pendapat. Itu pendapatnya orang tua atau pendapatnya teman atau pendapatnya komunitas. Nah, itu dijadikan masukan. Nah, setelah itu terus dibenahi yang salah, diperbaiki yang salah, lalu bisa dipublikasikan tulisannya, seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Rifa atas materinya. Selanjutnya ada secara garis besar tahapan menulis. Yang pertama ada persiapan, di mana di dalam persiapan itu mengandung yang 1 menentukan topik, kedua merumuskan judul, yang ketiga mencari bahan. Kemudian ada menulis. Di dalam menulis yang pertama ada kerangka tulisan, yang kedua menulis buram atau draft, yang ketiga merevisi. Dan yang terakhir pasca menulis, di dalamnya ada yang pertama unsur publikasi, yang kedua menata penampilan, dan yang ketiga publikasi.
Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk sesi tanya jawab, kita akan pindah ke diskusi di grup WA. Bagi yang ingin bertanya, bisa silahkan langsung kirim pertanyaannya di grup WA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.